Berikut susunan keanggotaan Komisi Informasi pada tingkat daerah, Komisi Informasi Kabupaten atau Kota Sumeneb, yang berjumlah 5 orang yang sama dengan pusat, yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat, dengan dipimpin oleh seorang ketua yang merangkap anggota dan didampingi oleh seorang wakil ketua yang merangkap anggota. Berikut 5 orang komisioner yang terpilih di Komisi Informasi periode 2019 hingga 2020-2023. Pelantikan 5 komisioner terpilih di Kabupaten Sumeneb yang dilakukan oleh Bupati Sumeneb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Rahmati, Ketua Komisi Informasi Kabupaten Sumeneb. Komisi Informasi Kabupaten Sumeneb adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang terbuka informasi publik dan peraturan pelaksanaannya, termasuk membentuk teknis standar pelayanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan adjudikasi notifikasi. Badan publik adalah konsekuensi logis dari diterimanya hipotesis bahwa negara dalam penyelenggaraan pemerintahannya adalah bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat. Di era reformasi ini, transparansi adalah hal wajib yang harus dilakukan oleh badan publik demi tercapainya corporate governance, di mana transparansi ini wujudnya adalah dijaminnya setiap warga negara untuk memperoleh informasi sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 2008 tentang terbukaan informasi publik dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28F tentang dijaminnya warga negara untuk berkomunikasi dan menerima informasi. Demikian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adnan Resos SH, Wakil Ketua Komisi Informasi Kabupaten Sumeneb. Pertama, menyampaikan bahwa Komisi Informasi Kabupaten Sumeneb adalah merupakan sebuah lembaga independen yang didirikan melalui Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008, di mana wewenang Komisi Informasi salah satunya adalah memanggil para pihak yang bersengketa dalam keterbukaan informasi publik. Perlu disampaikan bahwa Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu adalah mewajibkan seluruh badan publik yang mana anggarannya adalah melalui APBN atau anggaran negara, baik keseluruhan maupun sebagian, wajib memberikan informasi kepada publik. Undang-Undang Keterbukaan Publik itu mewajibkan seluruh badan publik untuk terbuka agar menjadi transparan, kemudian bisa dihasilkan, dinikmati oleh setiap informasi dan setiap masyarakat. Karena memang Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu menjamin setiap orang untuk mendapatkan informasi publik. Ada konsekuensi hukum yang harus diterima oleh badan publik jika kemudian dia tidak memberikan informasi publik sebagaimana amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008, yaitu ada undang-undang pidana yang bisa diberikan kepada badan publik jika kemudian tidak menjalankan amanat. Memang di badan publik itu ada undang-undang perkecualian, yaitu pasal 17, di mana tidak semua informasi bisa diberikan kepada masyarakat. Tapi inti pokoknya adalah bagaimana kemudian keterbukaan informasi publik itu merupakan hak dasar masyarakat untuk mendapatkan hak-haknya dan informasi yang bisa dilayani oleh badan publik. Badan publik wajib memberikan informasi kepada masyarakat baik melalui berkala, setiap saat atau atas permintaan masyarakat. Karena memang seiringnya badan publik itu adalah merupakan anggaran dari pemerintah, maka masyarakat juga berhak untuk mendapatkan informasi dari badan publik itu sendiri. Termasuk juga kepada masyarakat, perlu kami sampaikan bahwa masyarakat juga punya hak untuk mendapatkan informasi publik sebagaimana amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa masyarakat juga mempunyai hak di dalam meminta atau mendapatkan informasi publik. Memang ada beberapa aturan yang diberlakukan sesuai dengan Perki Nomor 1 Tahun 2013,
yaitu prosedur penyelesaian sengketa informasi publik, di mana prosedur itu dilakukan kepada setiap badan publik dan juga pemohon informasi publik jika kemudian terjadi kebuntuan atau tidak diberikannya informasi publik dari badan publik. Prosedur itu, prosedur atau penyelesaian sengketa di dalam undang-undang atau termasuk juga Perpres Nomor 1 Tahun 2013 tentang penyelesaian sengketa informasi publik. Yang pertama, jika ada seseorang yang KTP Indonesia atau punya identitas Indonesia, penduduk warga negara Indonesia, maka kemudian masyarakat atau orang tersebut mempunyai hak untuk mendapatkan informasi dan mengajukan informasi kepada badan publik. Pertama adalah meminta kepada PPID, pejabat pengelola informasi publik, untuk meminta informasi yang berkaitan dengan kebutuhan informasi di badan publik tersebut. Jika kemudian informasi yang diminta oleh pejabat pengelola informasi di badan publik tersebut tidak diberikan, maka kemudian masyarakat atau perorangan tersebut atau lembaga dan lain sebagainya kemudian bisa meminta kepada atasan PPID melalui surat keberatan. Jika kemudian keberatan yang dilayangkan kepada atasan PPID juga belum diberikan, maka bisa disengketakan kepada Komisi Informasi Kabupaten Sumeneb. Komisi Informasi Kabupaten Sumeneb akan menyelesaikan semua penyelesaian sengketa informasi yang masuk kepada Komisi Informasi, tentu dengan peraturan dan tahapan yang telah ditentukan oleh undang-undang, termasuk juga oleh peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013, di mana salah satunya adalah identitas dari pemohon itu harus jelas, maksud dan tujuannya, informasi yang diminta, dan lain sebagainya. Jika kemudian tahapan itu bisa masuk sesuai dengan Perpres Nomor 1 Tahun 2013, Komisi Informasi Kabupaten Sumeneb akan menyelesaikan sengketa itu melalui sidang adjudikasi non litigasi dan juga bisa diselesaikan melalui mediasi, bahkan juga bisa diselesaikan melalui sidang adjudikasi. Memang ini tentunya perlu kesadaran dari semua badan publik agar kemudian memahami Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008, termasuk juga kepada masyarakat. Perlu kami sampaikan kepada badan publik, baik badan publik pemerintah maupun non-pemerintah, jika kemudian badan publik tersebut tidak melakukan keterbukaan informasi publik sebagaimana amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008, ada konsekuensi hukum yang harus diterima oleh badan publik tersebut, yaitu Pasal 51 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mengatakan bahwa setiap badan publik yang kemudian tidak memberikan informasi sesuai dengan apa ketentuan di pasal keterbukaan informasi publik, maka ada hukuman pidana bagi badan publik tersebut, yaitu 1 tahun penjara dan denda 5 tahun. Demikian juga kepada pemohon informasi publik. Jika kemudian pemohon informasi publik menggunakan informasi yang diminta tidak sesuai dengan kebutuhan perundang-undangan, maka juga ada pasal 52 di ketentuan informasi publik itu, yaitu pasal pidana bagi setiap orang yang kemudian menggunakan informasi publik tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, maka diancam pidana dengan 1 tahun penjara atau denda 5 tahun. Maka dari itu kepada badan publik saya mengimbau untuk kemudian terbuka. Nah, ini akan merupakan gembok simbol keterbukaan informasi publik. Bagi pejabat informasi publik atau siapapun yang kemudian menduduki pejabat informasi publik atau badan publik, maka wajib terbuka, karena dengan transparansi dan terbuka akan menyelamatkan dari jerat hukum, termasuk kepada seluruh pemohon informasi publik dan masyarakat untuk kemudian menggunakan haknya meminta informasi kepada badan publik. Jika kemudian ini terjadi keterbukaan dari badan publik dan aktifkan masyarakat untuk mendapatkan informasi, saya yakin dan percaya bahwa kemudian pemerintahan itu menjadi good government atau pemerintahan yang bersih dan tidak terjerat hukum. Salam keterbukaan informasi publik. Terbuka, siapa takut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Muhammad Rashid Al-Hudari,
dalam rangka good government, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, di mana keterbukaan informasi ini menjadi sangat penting untuk mewujudkan transparansi baik badan publik pemerintah ataupun badan publik non pemerintah, di mana setiap badan publik diwajibkan untuk adanya transparansi. Ini adanya untuk mendukung bagaimana pemerintahan Indonesia itu ada keterbukaan informasi, sehingga jalannya pemerintahan di Indonesia berjalan sebagaimana yang kita harapkan bersama. Maka untuk itu saya Komisioner Komisi Informasi Kabupaten Sumeneb menghimbau kepada badan publik khususnya yang ada di Sumeneb, baik badan publik pemerintah ataupun badan publik non pemerintah, hendaknya dalam penggunaan anggaran hendaknya ada transparansi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rudi Hartono, termasuk salah satu komisioner di Komisi Informasi Kabupaten Sumeneb. Berkaitan dengan job description di lembaga independen, lembaga mandiri yang spesifikasinya adalah pada Komisi Informasi Kabupaten Sumeneb. Kebetulan saya ada di bagian penyelesaian sengketa. Berkaitan dengan rekan yang lain, ada job description lain, ada yang membidangi bidang kelembagaan, juga ada yang membidangi bidang sosialisasi, edukasi, dan advokasi. Berkaitan dengan eksistensi lembaga mandiri sekredibel Komisi Informasi, yang dalam hal ini kebetulan kita ada di Komisi Informasi tingkat Kabupaten Sumeneb, di mana Komisi Informasi mulai tingkat kabupaten, provinsi sampai pusat ini adalah merupakan lembaga mandiri yang terlahir karena dan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu sejak adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Nah, berkaitan dengan tupoksi, tugas dan fungsi pokok dari Komisi Informasi, baik itu di tingkat provinsi, pusat maupun tingkat kabupaten kota, secara garis besar ada 3 tupoksi yang sangat penting ya. Yang pertama, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa-sengketa terkait sengketa informasi yang diajukan oleh pemohon kepada Komisi Informasi, apakah itu kabupaten kota, provinsi maupun pusat. Tupoksi yang kedua, selain menyelesaikan berkaitan dengan sengketa-sengketa informasi, adalah menetapkan standar pelayanan informasi publik. Jadi itu tugas kedua yang merupakan tupoksi dari Komisi Informasi, adalah menetapkan standar pelayanan informasi
publik. Nah, standar layanan informasi publik di sini, ruang gerak kita tidak saja kepada dalam lingkup badan publik yang sifatnya merupakan badan publik pemerintah ya, namun juga badan publik yang non pemerintah, yang notabene baik sebagian maupun seluruhnya anggaran itu memang diserap dari anggaran negara atau daerah. Nah, terkait yang dituju berkaitan dengan standar layanan informasi publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi, di samping badan publik itu adalah eksekutif ya, termasuk juga badan publik yang yudikatif ya, badan publik di lingkungan yudikatif, termasuk badan publik yang dalam lingkup legislatif. Jadi badan publiknya baik itu eksekutif, legislatif maupun yudikatif tidak lepas dari penentuan standar layanan informasi publik yang dalam hal ini merupakan tupoksi dari Komisi Informasi, apakah itu Komisi Informasi kabupaten kota, provinsi maupun pusat, tinggal menyesuaikan di zona mana Komisi Informasi tersebut berada. Kalau kabupaten kota ya di lingkup kabupaten kota, provinsi ya di lingkup provinsi, pusat ya pusat. Nah, yang ketiga berkaitan dengan tupoksi kita adalah melakukan bentuk edukasi, sosialisasi, dan advokasi terkait pencerahan sejak diterapkannya atau sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Berikut berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 ya kan, sebagai kepanjangan tangan yang secara detail mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik. Kemudian dalam hal ini keberadaan Komisi Informasi di sini mulai dari tingkat Komisi Informasi Kabupaten Kota, Provinsi dan Pusat adalah merupakan lembaga mandiri yang baik secara langsung maupun tidak langsung menjaga gerbong preventif ya kan, untuk menekan atau mengeliminir terjadinya hal-hal ke arah yang bisa dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, atau hal-hal yang cenderung akan menimbulkan terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh badan-badan publik tersebut, baik badan publik milik pemerintah maupun badan publik non pemerintah, dengan harapan agar nuansa transparansi, nuansa keterbukaan ya kan, bergesernya paradigma dari tertutup menjadi terbuka sejak adanya Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dapat menopang kelancaran dari berjalannya pembangunan
yang berkesinambungan, ya, yang sudah barang tentu nantinya kecenderungan untuk harapan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, ya kan, secara transparan nantinya akan dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan oleh kita semua. Artinya di dalam menopang hidup dan kehidupan berbangsa dan bernegara yang didasari dengan penuh keterbukaan, dan itu pun sudah barang tentu harus didukung oleh kesadaran hukum dari masyarakat luas, ya kan, untuk betul-betul bisa memainkan perannya secara aktif, ya kan, dan memahami jati dirinya untuk bisa berperan aktif di dalam meningkatkan dan mengoptimalisasi hal-hal yang mengandung makna transparansi atau keterbukaan sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Saya rasa kalau dari semua komponen bangsa, ya, aparatur negara, aparat penegak hukum, ada semacam kolaborasi yang sifatnya harmonis, ya kan, dengan tujuan yang sama, ya kan, sebagaimana yang diamanatkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, maka saya rasa untuk meraih maksud dan tujuan kepada terciptanya masyarakat yang adil dan makmur, ya kan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, insya Allah akan tercapai sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Kami rasa itu dulu ya yang perlu kami sampaikan, ya kan, tentang pentingnya dan sangat urgennya eksistensi dari adanya lembaga mandiri, yakni Komisi Informasi sebagaimana yang telah ada saat ini di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ibrahim Syagi MH, anggota Komisi Informasi Kabupaten Sumeneb, Divisi Advokasi dan Sosialisasi. Dan perlu diketahui bahwa sebagaimana diatur di Undang-Undang 14 tahun 2008, keberadaan Komisi Informasi khususnya di Kabupaten Sumeneb ini mempunyai fungsi, tugas dan wewenang. Dan semua ketahui fungsinya adalah bahwa lembaga Komisi Informasi berfungsi untuk menjalankan Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang tentu saja berkaitan dengan wewenangnya. Wewenangnya adalah memeriksa, kemudian menerima dan memutus setiap sengketa informasi publik yang
disampaikan ataupun yang diajukan ke Komisi Informasi. Kemudian juga punya wewenangnya adalah salah satu memeriksa, memanggil, dan meminta kehadiran ataupun memanggil dari para pihak yang ada kaitannya dengan sengketa informasi. Tujuannya adalah sebagaimana yang terkandung dalam Undang-Undang 14 tahun 2008 adalah bagaimana dengan keterbukaan informasi publik itu. Setiap peran publik dapat transparan, dapat juga diakses oleh masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan yang ada kaitannya dengan bagaimana menjalankan proses pemerintahan ini yang jujur, yang bersih, dan transparan kepada masyarakat, sehingga tujuan akhirnya adalah clean government, yaitu pemerintahan yang bersih, yang jujur, dan selalu berpihak kepada masyarakat. Saya kira itu saja, dengan harapan bahwa mari kita bersama-sama menjaga, menjunjung, bahkan turut serta dalam menjaga keterbukaan informasi yang ada kaitan dengan kebijakan para pejabat negara ataupun pelaksana kegiatan negara ini, sehingga kemudian pemerintahannya menjadi transparan dan jauh dari persoalan tindak pidana korupsi. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.